Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak di rumah? Miss Aziza doakan pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat ya abang dan kakak dalam melanjutkan pelajaran tematiknya. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran tema 6 kita tentang energi dan perubahannya. Masih di subtema 1 tentang sumber energi. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 5 dan 6. Nah, untuk minggu depan kita akan sudah masuk ke subtema 2. Nah, abang dan kakak, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa bersama dulu ya. Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita membaca doa tadi Allah mudahkan kita dalam memahami pelajaran hari ini. Abang dan kakak, Miss akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, agar abang dan kakak mampu menjelaskan kata atau istilah terkait energi yang ada pada teks. Yang kedua, agar abang dan kakak mampu mengidentifikasi hak dalam keluarga sesuai dengan kewajiban yang telah dilaksanakan terkait dengan melestarikan sumber energi dengan tepat. Dan yang ketiga, agar abang dan kakak mampu mengidentifikasi satuan waktu, jam, dan juga menit. Nah, abang dan kakak, itu tadi adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, di sini ya ada percakapan. Kamu simak percakapan yang akan Miss bacakan. Di sini ada percakapan antara Siti dan juga Ibu. Nah, Bu, mengapa ya engkau tadi mogok? Ibu menjawab, sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup. Akibatnya mobil tersebut mogok. Berarti bensin sumber energi mobil ya, Bu? Benar, Nak. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Bahan bakar minyak terbuat dari apa, Bu? Bahan bakar minyak atau disingkat dengan BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Berarti sulit ya, Bu, memperoleh BBM itu? Iya, Nak, butuh waktu yang sangat lama. Apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan, Bu? Oh tidak, BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor, di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi di mana saja BBM banyak digunakan. Nah, kita lanjut ya. Lama-kelamaan BBM apakah dapat habis ya, Bu? Betul, Nak. Oleh karena itu kita harus menghemat penggunaan BBM. Mengapa? Karena cadangan BBM di bumi makin sedikit. Oh begitu ya, Bu? Iya, Nak. Wah, kita sudah sampai. Ayo siap-siap turun. Oh iya, Bu. Nah, berdasarkan percakapan di atas, kita dapat mengetahui tentang BBM nih. BBM itu adalah bahan bakar minyak ya. Bahan bakar minyak disingkat menjadi BBM. Untuk menghasilkan BBM kita membutuhkan waktu yang lama ya. Penduduk dunia semakin padat sehingga kebutuhan terhadap BBM semakin banyak. BBM dipakai setiap hari oleh manusia. Untuk menghasilkannya dibutuhkan waktu jutaan tahun. Itulah sebabnya kita berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis. Jadi abang dan kakak punya kewajiban untuk menghemat BBM ya, agar tidak cepat habis, karena BBM itu membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkannya ya kan, melalui fosil hewan yang mati yang sudah tertimbun di dalam tanah. Nah, membutuhkan waktu jutaan tahun. Nah, abang dan kakak ya. Nah, kata yang baru kita temukan dalam teks yaitu yang pertama adalah fosil ya.
fosil itu sendiri ya artinya bagian dari tubuh-tubuh hewan ya abang dan kakak yang sudah mati hewannya yang menjadi tulang-tulang belulangnya ya yang tertimbun oleh tanah. Sedangkan BBM itu adalah bahan bakar minyak ya. Nah BBM itu dihasilkan oleh fosil. Nah sedangkan kata yang baru kita temukan hari ini adalah mogok. Mogok itu tidak bisa berjalan atau berhenti. Sedangkan bensin bahan bakar minyak ya, salah satu sumber energi untuk mobil. Nah, sedangkan energi itu adalah kekuatan untuk melakukan proses dari kegiatan ya abang dan kakak. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kita akan belajar cara membaca dan juga menggambarkan jam. Nah, abang dan kakak, perlu kamu ketahui bahwasanya jam itu mempunyai dua jenis. Yang pertama adalah jam analog, itu artinya jam yang pakai jarum jam ya, seperti jam yang ada di sekolah kita atau jam dinding yang ada di rumah kita yang ada detik sama menitnya dan angka-angkanya. Nah, kalau jam digital adalah jam yang menggunakan angka saja. Nah, kalau ini ya, contoh ini namanya lah jam analog. Ya, abang dan kakak, kalau jam digital itu biasanya jamnya nggak ada jarum jamnya ya, dia langsung ada kayak misalnya kamu punya jam tangan ya atau jam waker ya, dia langsung jamnya itu misalnya 12.30 seperti itu. Nah itu dia abang dan kakak, dia tidak ada jarum jamnya, tidak menunjukkan menit dan detiknya pakai jarum ya, dia langsung seperti ini. Inilah contohnya, ini namanya jam digital. Jadi kita tidak perlu melihat menitnya berapa untuk menentukan jam berapa gitu. Kita sudah tahu oh ini jam 12.30 berarti setengah satu. Nah itulah dia jam digital. Sedangkan jam analog ini yang seperti kita lihat ini ya abang dan kakak, bisa kamu pahami ya mana yang analog mana yang juga jam digital. Nah coba kita perhatikan ya. Nah di sini ada namanya jarum pendek dan juga jarum panjang. Nah yang jarum pendek ini ya abang dan kakak itu menunjukkan jamnya ya. Sedangkan jarum panjang yang ini kan beda dia ya, lebih panjang dengan lebih pendek ya. Nah yang jarum panjang itu menunjukkan menitnya ya abang dan kakak. Nah oke, dapat kamu lihat ya. Yang jarum pendek ya menunjukkan jam, sedangkan jarum panjang menunjukkan menit. Oke, kalau begitu coba kita perhatikan contoh-contoh di bawah ini. Nah, lihatlah gambar berikut. Gambar ini menunjukkan pukul 11.00. 11.00 itu tandanya jam 11 tepat. Ya, jarum pendeknya menunjukkan angka 11, jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Nah, kenapa di 12, Miss? Ya, jarum pendek 11 itu terletak pada angka 11. Jarum panjang yang ini ya terletak di angka 12. Nah itu menunjukkan pukul 11 pas atau pukul 11 tepat. Ya dibaca 11.00, boleh 11 tepat, boleh 11 pas. Nah karena dia pas di angka 12 ini ya kan abang dan kakak. Nah kalau misalnya ini tunggu ya, bisa dihapus. Kalau misalnya dia di sini jarum panjangnya di angka 1, berarti dia lewat 5 karena 5 yang 2 ini lewat 10, 3 lewat 15, yang ini lewat 20, pokoknya dia tambah-tambah 5. Dari sini kemari ini tambah 5 sampai seterusnya, seperti itu abang dan kakak. Oke, coba kita perhatikan nih yang kedua. Ini ada jam 11.15. Sama seperti Miss bilang tadi. Kalau kemari ya kan tambah 5 ya. Kemari tambah 5 lagi, 5 tambah 5 10, tambah 5 lagi jadi 15. Makanya kalau di angka 3 itu 15. Kalau di angka 4 itu menunjukkan ke 20, lewat 20 25,
kemari 30, ini 35, 40, 45, 50, 55, 60 ya. Karena ya 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah gitu ya abang dan kakak. Oke, kita perhatikan nih contoh yang ketiga. Di sini ada jam ya, jarum pendeknya di angka 11 berarti menunjukkan ya jam 11 ya. Jarum panjangnya ya di angka 6. Nah, Miss, ini jarum pendeknya ini Miss, dia berada di tengah-tengah antara 11 dan juga 12. Iya, secara otomatis jarum panjang itu abang dan kakak, kalau dia di angka 12 pas dia juga angkanya di 11. Kalau dia angkanya di antara 10 dengan 11 berarti dia 30-an gitu, atau 325 seperti itu. Karena dia jarum panjang ini kalau dia lewat 5 menit, lewat 10, 15, dia juga jarum pendeknya ini otomatis bergerak juga abang dan kakak. Jadi kalau dia yang tepat itu di angkanya juga tepat. Atau misalnya di jam 11.00 11 pas, dia berarti pas di angka 12 dan pas di angka 11-nya. Gitu dia abang dan kakak. Nah, kalau yang ini jarum panjangnya terletak pada angka 6 kan. Nah, sama kayak tadi. Kalau ini yang kayak Miss bilang ini lewat 5 ya. Yang ini lewat 10, ini 15, tambah-tambah 5 aja 20, yang ini 25, yang ini 30 ya kan, karena 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5, jadinya dia menunjukkan lewat 30. Nah, ini ada contoh soal terakhir. Lihatlah gambar di bawah ini. Jarum pendeknya ya menunjukkan angka 1. Berarti ini dalam keadaan siang nih, pukul 13 ya. Karena kan kalau misalnya jam 12 habis angka 12 berapa? Angka 13 kan abang dan kakak. Nah, jarum pendeknya di angka 1. Oke. Jarum panjang di angka 12 dan jarum pendek di angka 1 ya. Kalau dia pertanyaannya 13.00 berarti sudah kita pastikan ini siang ya kan abang dan kakak. Nah, kalau nanti selanjutnya ini Miss dibilang jam 2 siang Miss, tidak, sebenarnya lanjut dia, dibilang jam 14, jam 15, karena dia siang sudah menuju sore ya abang dan kakak, sampai malam ya dia sudah jam 24-an namanya. Nah, lanjut ya. Nah, ini jam 1 siang ini atau jam 13 ini sama dengan jam 1 siang. Kalau pagi nih setelah jam 12 malam, angka di jam 1 ini ya kita sebutnya sudah dini hari, sudah kita mulai hari baru ya, itu baru namanya jam 1, jam 2. Tapi kalau sudah siang lewat angka jam 12 siang, maka namanya sudah pakai jam 13. Seperti itu ya abang dan kakak. Nah, boleh kamu belajar di rumah bersama ibu dan ayah kamu ya untuk memahami pelajaran tentang jam tersebut. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut, tentukan letak jarum jam untuk waktu berikut ini. Di sini ada pukul 7.00. Berarti jarum pendeknya ya menuju angka 7 ya. Jarum panjangnya menuju angka 12. Oke, gitu ya. Soal kedua, ada 7.20. Berarti ya dia lewat sedikit nih dari jam 7 nih. Maaf ya nak, karena Miss nggak punya 7.20. Kalau ini kan 7 pas ke angka 12. Berarti kalau 25, 10, 15, 2 iya ke angka 4. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, ini ada 6.40 nih Miss. Jam 6.40 juga seperti itu karena dia sudah lewat ya. Jadi enggak pas dia jarum pendeknya di antara jam 6.
dia harus antara jam 6 menuju jam 7 ya. Seperti ini dia ya. Nah, kalau 40 di mana, Miss? Kalau ini aja 30 ya kan. Berarti 30 tambah 5 kemari 35, 35 tambah 5. Iya, jarum panjangnya ke angka 8. Nah, sementara soal nomor 4 itu ada pukul 9 lewat 15. Nah, jarum pendek di angka 9 ya. Jarum pendeknya di angka 9, jarum panjangnya kalau 15. Oke, dari 12 ke 1. 1 ini startnya 5 ya Abang dan Kakak. Berarti 5 tambah 5 lagi 10, tambah 5 lagi 15. Berarti pas dia di angka 3. Seperti ini ya Abang dan Kakak. Nah, nih ada nih contoh soal nih lagi. Jika Siti berangkat sekolah pukul 6 pagi, Siti sampai di sekolah pukul 7. Jadi lama perjalanan Siti ke sekolah adalah 1 jam. Nah, 6 ke 7 maka kita tambah 1 ya kan Abang dan Kakak. Iya, berarti Siti sampai di sekolah jam 7 tepat atau jam 7.00 ya. Itu dia ya Abang dan Kakak. Nah, di sini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap pemanfaatan energi. Nah, kewajiban kita ya terhadap pemanfaatan energi, yang pertama kita wajib mematikan keran air jika tidak digunakan, dan kita punya kewajiban tidak membuang-buang makanan. Kita berkewajiban mematikan lampu di siang hari ya, karena ada sumber matahari ya, sumber energi terbesar yang dapat menyinari dan menerangi bumi. Lalu kita punya kewajiban tidak menghamburkan air di kamar mandi, dan kita punya kewajiban menghabiskan minum yang sudah kita ambil. Lalu kalau ada kewajiban, kita berhak mendapatkan hak kita ya. Maka hak kita terhadap pemanfaatan energi adalah kita berhak mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi, kita berhak menggunakan lampu saat belajar, kita berhak menyalakan kipas angin saat kepanasan, dan kita juga berhak menyalakan televisi untuk hiburan. Nah, itu tadi adalah hak dan kewajiban kita terhadap pemanfaatan energi. Nah, Allah juga tidak menyuka ya umatnya untuk berlebih-lebihan dan menghambur-hamburkannya seperti yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, Abang dan Kakak ya ada tugas nih hari ini yang harus Abang dan Kakak kerjakan. Tugasnya adalah Abang dan Kakak harus menggambar dan tentukanlah letak jarum jam untuk waktu-waktu berikut ini. Ada jam 5.00, 14.00 dan pukul 18.25. Jangan lupa dikirim tugasnya ke Miss ya. Miss tunggu ya Abang dan Kakak. Sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Miss sampaikan tadi menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kalian semua. Miss akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.